Baik ya, subhanallah, ada puasa yang masih belum selesai kita bayar, apakah kita bisa mendapatkan keberkahan? Artinya kita telah melakukan satu kesalahan karena kita telah melanggar, jadi ada hutang yang masih belum dibayar, tapi tadi ini ada uzurnya. Tidak membayar itu karena ada masalah kesehatan. Loh, itu lain lagi. Jadi gini, puasa itu wajib. Akan tetapi ada orang yang tidak wajib berpuasa, artinya boleh untuk tidak berpuasa, ya. Jadi ada 9 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Siapa saja? Jadi kami 9 orang kami kelompokkan dua-dua ya. Yang satu dan kedua anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila ini boleh, artinya tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Anak kecil yang masih belum balik, orang gila ya tentu karena gilanya itu dianggap tidak ada akal. Anak kecil kan akalnya belum sempurna. Itu maka boleh tidak puasa. Setelah itu orang sakit dan orang tua. Orang sakit yang memang tidak mampu berpuasa karena sakitnya, maka dia diperkenankan untuk tidak puasa. Atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, jadi kayak ya sama kayak dianggap tidak punya itokoh, nggak punya kemampuan. Yang tua itu tidak terbatas umur, tergantung. Kadang ada orang 60 udah kelihatan tua banget, ada yang kadang 90 masih seger kan gitu. Jadi nggak bisa dibatasi umur. Jadi kondisi lemahnya kalau karena tua, umur berapa aja yang penting sudah memang termasuk tua, jadi sakit-sakit tua ibaratnya begitu, maka dia sudah tidak wajib puasa. Hanya nanti apakah wajib qadha? Kalau yang sakit tadi, orang sakit yang memang tidak mampu puasa, selagi memang sakitnya masih ada harapan sembuh, maka tetap wajib qadha. Tapi kalau ada orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib qadha, nanti dia wajib membayar, diganti dengan fidyah. Jadi kalau sudah gak ada harapan sembuh, kata dokter gak ada harapan, ya berarti nanti setiap harinya langsung diganti fidyah. Atau orang tua jelas gak mungkin bisa diharapkan muda kembali, maka setiap harinya nanti diganti dengan fidyah. Dan selanjutnya haid dan nifas. Orang haid dan nifas adalah orang yang boleh tidak puasa. Bukan hanya boleh, tapi haram kalau berpuasa. Tapi nanti wajib mengqadha. Jadi tidak cukup dengan hanya membayar fidyah. Jadi haid nifas wajib mengqadha. Jadi nggak cukup membayar fidyah, nggak bisa diganti dengan fidyah, harus diqadha dengan puasa. Nah, setelah itu ada orang menyusui dan hamil. Orang hamil dan menyusui boleh untuk tidak puasa. Nah, tetapi untuk hamil dan menyusui itu nanti wajib mengqadha. Mengqadhanya ya dengan puasa lagi. Jadi nggak cukup dengan membayar fidyah. Jadi gitu. Tapi nanti katanya ada yang mengatakan bayar fidyah. Enggak, yang bayar fidyah tuh gini, kalau dia meninggalkan puasa dikarenakan anaknya. Misal kenapa enggak puasa? Ibu hamil atau menyusui. Anak saya rewel. Oh, berarti dia meninggalkan puasa karena anaknya. Maka nanti dia wajib bayar fidyah ya, karena memang tadi membatalkan puasa karena orang lain walaupun itu anaknya, plus qadhanya juga tetap. Tapi kalau dia meninggalkan puasa hanya karena dirinya, kenapa nggak puasa? Saya nggak kuat, saya lagi hamil, saya nggak kuat, saya lagi menyusui. Maka nanti dia cuma wajib qadha, tidak wajib fidyah. Jadi, tapi ternyata saya sampai itu punya anaknya rutin ya. Silakan Anda rutin tiap tahun punya hamil punya anak, sampai misalnya nggak puasa-puasa boleh. Anda uzur dipersilahkan, tapi nanti qadha tetap. Kalau ternyata saya 10 tahun gara-gara hamil dan menyusui nggak punya anak, ya sudah nggak masalah. Anda 10 tahun nggak usah puasa nggak apa-apa. Tapi nanti tetap wajib qadha, tinggal dikalikan aja. 30 hari kali 10 tahun berarti berapa hutang Anda? 300 hari. Ya begitu tetap. Jadi tidak bisa dikurangi dengan fidyah gitu. Jadi tetap wajib diqadha puasanya. Nah, setelah itu nanti yang boleh lagi tidak puasa adalah orang musafir. Orang musafir yang memang dia telah berangkat dari rumahnya sebelum waktu subuh. Nah, kalau setelah waktu subuh gak boleh langsung gak puasa, harus puasa dulu. Kalau nanti tidak mampu di jalan baru dia puasa, baru dia boleh batal. Tapi kalau dia berangkat dari sebelum subuh, dari awal dia langsung niat tidak puasa, diperkenankan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang yang memang punya hutang-hutang puasa, lalu setelah itu sampai masuk bulan Ramadan lagi dia belum membayar, maka ada orang-orang tersebut harus mengganti dengan fidyah, ada yang gak perlu pakai fidyah. Siapa orang-orang yang harus mengganti dengan fidyah? Orang yang selama 1 tahun dia diberi kesempatan bayar puasa tapi tidak bayar, dan dia tidak punya uzur, untuk bayarnya gak ada uzur. Dia mampu untuk membayar, dia tidak menyusui, dia tidak hamil, dia sehat. Artinya tidak ada uzur, dia bukan musafir gitu ya. Artinya tidak ada uzur tapi dia tidak membayar, maka nanti dia wajib membayar fidyah. Adapun kalau ternyata orang ini adalah punya uzur, jadi dia sakit, setiap puasa sakit lagi, sehingga bayar tuh gak bisa-bisa.
Setiap puasa sakit, setiap puasa sampai masuk ke bulan Ramadan, ternyata dia masih belum bisa bayar hutang. Maka dianggap dia ada uzur. Maka dia tidak wajib bayar fidyah dan tidak dosa. Nah itu, jadi sebegitu sederhananya syariat Nabi itu. Jadi gak dipaksakan, bagi yang tidak mampu tidak dipaksakan. Kalau memang Anda punya masalah kesehatan sehingga Anda tidak mampu, tapi kok kadang pernah saya sehat tapi saya gak puasa loh, itu berarti waktu itu Anda ada hitungannya, berarti nanti itu yang ada fidyahnya. Kalau memang ketika ada kesempatan sehat Anda gak puasa. Tapi kalau ternyata sudah nyoba puasa sakit, coba puasa lagi sakit, setiap nyoba puasa sakit, dan mungkin nanti sakitnya lebih parah lagi, sehingga Anda ada rasa takut untuk berpuasa karena misal mungkin Anda punya mah yang kronis banget, sehingga kata dokter kalau puasa bahaya. Ya kalau memang kata dokter begitu, ya berarti Anda dianggap uzur. Jadi Anda pun tidak wajib membayar fidyah. Kalau masuk Ramadan hutang Anda belum dibayar, gak wajib. Karena memang Anda punya hutang itu tidak bisa dibayarnya karena ada uzurnya. Nah itu ya, jadi gitu. Jadi tinggal mungkin fokus menjaga kesehatan supaya nanti Ramadan Anda mulai bisa puasa. Jadi maksimalkan untuk menjaga kesehatan, untuk mencari kesembuhan, mencari obat yang cocok sehingga nanti Ramadan bisa puasa. Nanti kalau sudah Ramadan Anda sehat, baru nanti Anda bayar. Jadi begitu. Jadi terus kalau memang seperti itu gimana? Apakah saya dapat keutamaan? Insya Allah dapat. Yang penting Anda berusaha, Anda merindukan Ramadan. Lalu Anda berusaha berupaya sebaik-baiknya untuk mengisi Ramadan dengan kemuliaan. Insya Allah Allah bisa memberikan kemuliaan. Yang penting kita prasangka baik kepada Allah. Gak boleh kita prasangka buruk kepada Allah. Kita minta ampun, tapi jangan kepedean juga. Jangan ngerasa kalau sudah puasa jadi punya pintu surga. Belum. Ini adalah satu di antara upaya-upaya kita untuk mencari ridha Allah. Urusan diterima atau tidak terima bukan urusan kita yang menghitung. Kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha dalam ibadah itu memberikan yang terbaik yang kita mampu. Puasa yang terbaik, sholat yang terbaik, sedekah yang terbaik. Setelah itu urusan diterimanya atau tidaknya pasrahkan kepada Allah. Hanya kita minta kepada Allah, Engkau yang menerima amal kami ya Allah, Engkau yang melihat kami, Engkau yang tahu keadaan kami, maka kami mohon mudahkan kami melakukan kebaikan dan terima amal baik kami. Begitu kita minta kepada Allah. Tapi kita tidak boleh mengatur Allah. Tapi insya Allah upaya kita untuk bisa menjaga hati, menjaga amal ibadah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya.